Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kata Nabi, jika Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Jadi iman sesuai dengan ujian sesuai dengan kadar keimanan. Makanya kalau antum tanya siapa orang paling diuji? Nabi Muhammad SAW. Ujiannya luar biasa. Saya ceritakan sebagian ujian Nabi SAW. Biar antum tahu bahwasanya masuk surga tidak semudah yang dibayangkan. Perlu perjuangan. Nabi SAW lahir dalam kondisi yatim. Sudah enggak punya bapak. Kemudian dia dipelihara di Taif bersama ibu susuannya. Kemudian diambil lagi oleh ibunya. Pisah dari ibunya. Kemudian baru tinggal sama ibunya. Ya, sampai dia berumur 6 tahun. Waktu dia umur 6 tahun, ya lagi sayang-sayangnya kepada ibunya. Dia baru bertemu dengan ibunya 2 tahun. Karena dia tinggal di Taif sampai 4 tahun. Rasulullah SAW 2 tahun mau diambil sama ibunya. Halimah Sa'diyah melarang, jangan. Karena waktu Nabi bersama dia banyak keberkahan. Akhirnya ditahan sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun baru diambil oleh ibunya. Kemudian ditinggal bersama ibunya. Lagi dia sayang-sayang sama ibunya. Suatu hari ibunya pergi ke kota Madinah. Mengunjungi kerabatnya. Kemudian pulang menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan suatu tempat namanya Abwa. Ibunya meninggal di situ. Sakit kemudian meninggal dunia. Bayangkan si kecil Muhammad SAW. Melihat ibunya sakit sampai meninggal. Ini ujian luar biasa. Dan dia dalam kondisi sendiri. Ibunya tidak meninggal di Madinah tempat kerabatnya. Atau tidak meninggal di Mekah tempat om-omnya. Seandainya meninggal di Mekah tentu omnya akan datang. Om-omnya akan datang memeluk dia. Seandainya meninggal di Madinah mungkin kerabatnya akan datang. Lagi safar di tengah perjalanan meninggal dunia. Abwa. Umur 6 tahun lihat ibunya sakit sampai meninggal tidak ada keluarga sama sekali. Bayangkan bagaimana beratnya ujian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tinggal bersama kakeknya. Sampai 8 tahun kemudian tinggal bersama pamannya Abu Talib. Abu Talib seorang yang miskin. Sehingga Nabi SAW di antara kegiatannya mengembalakan kambing, membantu pamannya. Masih kecil Nabi kerja, mengembalakan kambing. Kambing milik orang, dapat kororit. Sedikit upah untuk dia bantu pamannya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pada usia 25 tahun menikah dengan seorang wanita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi tinggal bersama Khadijah selama 25 tahun. Betapa cintanya Nabi kepada Khadijah. Sampai Nabi berkata, ini qad ruziktu hubbaha. Aku telah dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah. Kenapa Nabi begitu cinta sama Khadijah? Karena Khadijah wanita sangat soleha. Istri sangat soleha. 25 tahun tidak pernah angkat suara di hadapan Nabi SAW. Apakah ada istri yang seperti zaman now? Ya. Tidak pernah angkat suaranya. Ya. Kalau ada saya kasih HP. Ada yang istrinya nggak pernah angkat suaranya? Luar biasa, 25 tahun tidak pernah angkat suaranya. Selalu sayang kepada Nabi. Teman curhat Nabi, Nabi di luar dimaki-maki sama orang musyrikin. Dituduh orang gila, dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh majnun, dituduh macam-macam pembohong. Padahal Nabi dari, kalau kita katakan dari nasab yang sangat tinggi. Tetapi dituduh dengan dunia tidak. Dia butuh teman curhat. Di mana? Di rumahnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Bagaimana patuhnya Khadijah? Waktu Nabi SAW pertama kali dapat wahyu. Nabi SAW tiba-tiba hubiba ilaihi al-khala. Rasulullah SAW ingin bersendirian. Maka dia minta izin sama istrinya ingin berkhalwat pergi ke Gua Hira. Minta bekal. Istrinya enggak tanya macam-macam. Mas, udah sini aja mas. Nang kene wae mas. Lapor, sana jauh-jauh naik gunung 600 meter ngapain mas? Enggak, dia bikinkan bekal, dia kasih sama Nabi SAW, Nabi pergi, bayangkan. Nabi naik sampai di atas, Nabi berdiam sana berhari-hari, bekal habis, Nabi pulang lagi. Minta bekal lagi, Khadijah bikin lagi, subhanallah. Selamat jalan suamiku, pergi lagi, bekal habis, pulang lagi, minta kasih lagi, enggak protes. Subhanallah. Ya. Kemudian sampai akhirnya Nabi di Gua Hira, kemudian malaikat Jibril datang memeluknya, melepasnya meluknya, Nabi ketakutan. Sampai Nabi gemetar, Nabi pulang dari gunung ketakutan ketemu istrinya. Nabi berkata langsung, Zammiluni, selimuti aku wahai istriku. Khadijah juga tidak banyak ngomong, langsung ambil selimut. Subhanallah. Tidak mengatakan, "Napa dulu mas? Tunggu dulu mas. Apa ada mas? Tunggu mas, sebentar mas. Tunggu dulu. Saya kan sudah bilang, ngapain ke sana? Coba begini akhirnya. Makanya nurut sama istri." Jangan bilang gue banget ya, jangan. Jadi bayangkan luar biasa. Ambil selimut selesai. Setelah Nabi tenang baru Nabi ngomong sendiri. Laqad khasyitu ala nafsi.
Teman curhatnya, tempat curhatnya. Aku khawatir suatu keburukan menimpa pada diriku. Apa Khadijah? Kata Khadijah, menenangkan suaminya. Kallafallahu abshir la yukhzikallahu abada. Demi Allah, sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Subhanallah. Menenangkan apa? Hati suaminya. Harusnya perempuan seperti itu. Bagian suami kalau pulang dari kantor, ngomel sama istrinya. Itu istriku, sayangku. Itu teman di kantor yang kurang ajar. Siapa? Abu Fulan tuh kurang ajar banget. Dia sering nyakiti hati saya. Harusnya istrinya bilang, sabar mas. Istrinya bilang, iya istrinya juga sama itu mas. Diprovokasi. Jadi mau saya, ini saya ingin menggambarkan bagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah. Di saat-saat dia lagi diintimidasi oleh orang musyrikin. Sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Itu puncak-puncaknya. Kaum musyrikin mengintimidasi Nabi SAW. Keras terhadap sahabat. Di saat puncak-puncaknya Nabi sedang dalam kesulitan, istri yang dia cintai meninggal dunia. Bayangkan. Bagaimana Nabi begitu sedih. Sampai para ulama menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan. Tidak lain karena Nabi SAW mengalami kesedihan istrinya meninggal. Kemudian tidak lama pamannya, Abu Talib yang selama ini membela dia juga meninggal dunia. Ini ujian Nabi SAW. Nabi SAW punya anak 7. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria. Semuanya meninggal di zaman Nabi. Kecuali 1 Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Yang lainnya meninggal di zaman Nabi. Bayangkan seorang diuji dengan anaknya meninggal satu persatu. Kita ingin tahu ujian Nabi SAW. Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal, Zainab meninggal. Sebelumnya Abdullah Qasim anaknya laki-laki meninggal. Dan terakhir siapa? Ibrahim. Ibrahim masih kecil. Ya, Nabi sangat sayang karena Nabi sudah tidak punya anak laki-laki, tahu-tahu lahir Ibrahim. Nabi sangat sayang kepada Ibrahim. Meninggal waktu masih belum umur 2 tahun. Di pangkuan Nabi SAW. Dia sakit, menggeliat kesakitan, wafat di hadapan Nabi SAW. Bayangkan, di pangkuan Nabi. Sampai Nabi SAW menangis. Nabi berkata, innal qalba la yahzan. Sungguh hati ini sangat bersedih. Wa innal aina la tadma. Dan sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim sangat bersedih. Ini ujian Nabi SAW. Belum ujian yang lain. Nabi SAW tadi dituduh dengan orang gila, dukun, apalah. Saya aja nggak pernah diuji seperti itu. Paling dikatakan ya mungkin gila kadang-kadang ya. Dikatakan pendusta kadang-kadang. Tapi belum ada yang bilang saya penyihir. Belum ada yang bilang saya dukun ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi Nabi dibilang dukun, penyihir, majnun, tersihir. Bayangkan. Bilang penyihir, dibilang tersihir juga. Dibilang pendusta, dibilang sobi. Berbagai macam tuduhan kepada Nabi SAW. Belum Nabi SAW kalau sakit. Sakitnya panas 2 kali lipat. Makanya waktu Nabi SAW sakit akan meninggal dunia. Sebagian sahabat menyenguk Nabi SAW. Ternyata selimut sudah diletakkan di atas Nabi. Badan Nabi panasnya tembus sampai ke selimut. Sahabat pegang selimut panas sekali. Innaka latu aku wakan syadidan. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau ditimpa dengan panas yang berat. Kata Nabi, benar. Kami para anbiya dikasih sakit 2 kali lipat daripada kalian. Kenapa bisa demikian? Karena pahala kami 2 kali lipat. Nabi kalau sakit panasnya luar biasa. Nabi pada tahun 7 Hijriah diracun sama seorang wanita Yahudi. Intinya ujian Nabi sangat banyak. Ya, berdakwah dilempar sampai di Taif. Bayangkan waktu Nabi berdakwah di Taif. Nabi waktu keluar dari Taif dihina oleh orang-orang Taif. Bagaimana menghinanya? Dihadirkan anak-anak kecil sama orang gila. Menyambut Nabi keluar dari Taif. Kemudian dilempari sama kerikil. Itu cara mereka menghinakan seseorang. Sementara Nabi adalah cucu dari penguasa kota Mekah. Cucunya Abdul Muttalib. Dihinakan seperti itu. Mereka tahu ini cucunya Abdul Muttalib. Nasabnya tinggi. Bukan diusir begitu saja. Bukan orang yang disuruh anak kecil sama orang gila ngelempar. Ini penghinaan kepada Nabi. Nabi berjalan. Nabi tatkala perang Uhud sampai terluka, sampai darahnya keluar dari pipinya, sampai giginya patah, sampai Fatimah radhiyallahu anha ingin mencuci darah dari pipi Nabi tidak berhenti-berhenti, sampai akhirnya ada suatu yang tumbuhan dibakar baru dimasukkan dalam lubang di pipi Nabi SAW baru berhenti darah. Jadi ujian sangat banyak ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang beriman semakin tinggi imannya, semakin banyak ujiannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala punya satu syair yang menunjukkan dia banyak ujian. Meskipun dia tidak ungkapkan ujiannya apa. Tapi dia berkata dalam syairnya, mihanuz zamani kathiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Sungguhnya ujian kehidupan zaman ini datang begitu banyak silih berganti, tidak berhenti-berhenti.
Adapun kesenangan kesenangan datang sesekali seperti hari raya. Hari raya cuma sekali-sekali. Ini menunjukkan Imam Syafi'i diuji dengan ujian yang sangat banyak. Rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya para hadirin dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang ya beriman pasti diuji. Tidak mungkin dia tidak diuji, ya. Pasti diuji, ya. Dengan ujian yang Allah kehendaki bagi dia dalam rangka untuk mengangkat derajatnya atau dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosanya.